Baik, izin kakak-kakak, kegiatan akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, kakak-kakak semua. Salam sehat, salam segar, salam bugar untuk kita semua. Seperti biasa, malam hari ini kita bertemu kembali di kegiatan tatap maya untuk modul yang kelima ya, kakak-kakak ya. Di modul 1.5, di mana kita akan mempelajari terkait dengan kurikulum pembelajaran PJOK. Ya, jadi kakak-kakak sudah sangat familiar tentunya dengan istilah kurikulum PJOK. Baik, seperti biasa kakak-kakak untuk mengawali setiap kegiatan kita tidak lupa kita harus selalu berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya mohon kesediaan dari Kak Muhammad Alawi untuk memimpin kegiatan pembelajaran kita ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Muhammad Alawi untuk memimpin kita berdoa. Siap, Pak. Biar lebih barokahnya proses pembelajaran kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama awali dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai, Pak. Amin. Amin. Baik, terima kasih Kak Muhammad Alawi. Kakak-kakak semua, pada kesempatan malam hari ini, sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran, saya ingin melakukan sedikit pemanasan dulu kepada kakak-kakak. Tapi pemanasannya kita tidak perlu lompat-lompat, tidak perlu berlari, begitu, atau tidak perlu harus melakukan gerakan aktivitas. Kita senam otak, kakak-kakak. Nah, senam otaknya nanti sederhana. Saya akan menyambung sebuah kata, di mana nanti kakak-kakak secara bergantian yang ditunjuk begitu oleh orang sebelumnya menyambung kata tersebut. Gitu ya. Kata-kata yang disebutkan terbatas pada segala sesuatu yang ada hubungannya dengan olahraga. Ya, boleh nama atlet olahraga, boleh nama cabang olahraga, boleh nama peralatan olahraga, dan seterusnya. Yang penting ada hubungannya dengan olahraga. Nah, contohnya begini kakak-kakak. Misalnya, saya menyebutkan kata yang pertama bola. Nah, huruf terakhir dari kata bola itu yang nanti kakak-kakak sambung dengan dilanjutkan dengan kata yang lain. Misalnya tadi saya ulangi lagi ya, bola. Berarti huruf terakhirnya kan A, kakak-kakak. Misalnya nanti saya suruh ke Alawi. Silakan Kak Alawi dilanjutkan. Maka Kak Alawi mencari kata yang diawali dengan huruf A. Misalnya A itu anggar. Nah, anggar itu kan masuk dalam salah satu cabang olahraga kan kakak-kakak ya. Itu berarti benar jawabannya. Nah, selanjutnya Kak Alawi boleh melanjutkan ke Kak Masdan misalnya. Tadi sudah disebut sama Kak Alawi kan anggar. Berarti huruf terakhirnya apa? R. Nah, Kak Masdan melanjutkan R. Misalnya R itu apa? Boleh atlet juga boleh. Rudi Hartono. Nah, Rudi Hartono itu siapa kakak-kakak? Ya, nama salah satu legenda pemain bulu tangkis kita ya. Tuh, misalnya. Dan seterusnya. Sampai di situ sudah jelas, kakak-kakak. Kalau sudah jelas, boleh kasih tanda jempol. Oke, Kak Fajri, Kak Alawi, sudah jelas. Sudah jelas? Jangan sampai nanti belum jelas ya. Sudah jelas ya? Jelas, Baik. jelas, Ya, jelas. jelas ya. Oke, kita siap bermain, kakak-kakak. Nggak boleh lama ya. Nanti Siap. kakak-kakak yang Siap, ditunjuk siap. boleh bebas. Boleh bebas menunjuk siapa saja. Kita senam otak dulu untuk mengetes seberapa sehat otak kita. Gitu ya. Baik, saya mulai dengan kata yang pertama adalah olahraga.
Silahkan Kak Alawi. Gawang, Pak, gawang. Sebentar dulu. Itu huruf ujungnya. Olahraga. A huruf terakhirnya. Berarti harus A awalannya. Atletik. Oke. Silahkan Kak Alawi boleh dilempar mau ke siapa? Yang belum ya. Pak Muhammad Haryanto. Karate. Oke, bagus. Silahkan dilempar Kak Haryanto. Ahlun. Hadir Kak Alun. Kak Fajri sudah yang ada. Yang ada saja. Kak Fajri. Ya, yang ada saja Kak. Oke, Kak Fajri. Kurang jelas tadi Kak, diulangi. Yang ke Anto. Karate. Eli Eboy. Oke, luar biasa. Eli Kak Fajri, Eboy lanjut. lempar. Boleh. Nama pemain sepak bola itu. Boleh, silakan lanjut. Ya. Kak Burhan. Nah, boy, ye. Yudo. Luar biasa, kabur. Langsung kirim ke siapa kabur? Samsul. Halo. Samsul. Ya, Kak Samsul, lanjut. Apa Pak Bur tadi? Yudo. Berarti O. Yudo. Oh, Iya. O. Oliveira. Apa Oliveira? Ya. Nama pemain sepak bola. Oliveira itu main sepak bola. Oke, boleh. Oliveira. Silakan lanjut. Dilempar Kak Samsul. Haknya mau dilempar ke siapa? Fahru Rozi. Silakan, Pak Haru Rozi. B ya, Pak Haru Rozi. Yuk, B Fahru Rozi ini. Oke, lempar yang lain dulu Kak Samsul. Sakirin. Yang ada, Gagat. yang terlihat. Oke, silakan Kak Syakirin. Aerobik. Luar biasa. Oke, cepat sekali Kak Syakirin. Lanjut dilempar Kak Syakirin. Cari yang ada Kak Syakirin. Yang aktif, yang ada, yang kelihatan. Isna. Kak Isna. Kak Isna, aerobik. Kriket. Kriket, luar biasa Kak Isna. Lanjut lempar. Terus yang belum Kak Isna. Ke siapa ya? Yang SMP 2 Kak? Atau Kak Devi? Oke, Kak Devi. Kak Devi bisa. Oke. Devi itu pedang ya. Kak Devi, Kak dia Devi. kebetulan lagi di rumah sakit. Mungkin Kak Isna boleh dilempar ke iya. yang lain. Saya lempar ke T. Kak Gani Prasetyo. Saya sudah Kak, tadi di awal. Saya ada 2 ya, itu tapi Oh. 1 orangnya. Ya. Saya kira muter lagi. Boleh yang lain? Boleh. Boleh. Kurang ini Kak ya. Ya, yang mau aja Pak, yang angkat tangan aja silakan. Iya, taekwondo. Taekwondo, luar biasa. Boleh lempar lagi, Kak Bur. Lempar lagi, enggak apa-apa. Yang belum. Taekwondo, Pato, Alawi. Olimpiade. Lagi nih. Oh, Udah saya tadi. enggak apa-apa 2 kali. Oke, enggak apa-apa. Muter lagi 2 kali, enggak apa-apa, Kak. Untuk pemanasan aja, ayo. Boleh. Oh. Orang Jawa. Taekwondo. Taekwondo. Oh, Olimpiade. oke, pas. Lanjut, silakan, Kak. Boleh dilempar lagi. Ayo, makin cepat makin bagus ya. Saya terus di Alawi. Baru ngalawi dia. Saya di Bang Alawi terus. Sen. Gangguan Eduardo nih.
Eduardo Kamapina. Saya sebut dia Terus boleh. saya naik terus. Eduardo Kamapina, saya sebut Suryat. Garak Suryat. Angkat Anto, besi. Dianto. Depi. Angkat Kapal besi. tiga. Suryat tadi atlet besi. Alex Pereira, atlet MMA. Luar biasa, Arianto. Lanjut, boleh. Lanjutkan aja. 1 menit lagi ya. Adriano. Nanti kita akan Maru Rozi. Adriano. Oke, Adriano nama pemain bola. Oke, saya bisa tebak ini nanti. Kakak-kakak ini lebih banyak hobi apa bisa ketebak dari apa yang disebut, gitu ya. Okto Maniani. Oke, baik kakak-kakak, kita stop ya. Kita kasih applause untuk kita semua yang sudah terlibat aktif di kegiatan permainan ini. Terima kasih, kakak-kakak luar biasa. Jadi apa yang kita lakukan tadi itu menjadi salah satu untuk membuat kita bisa fokus ya. Sebenarnya kan tadi latihan fokus ini untuk kita bisa hadir di dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, kakak-kakak juga di dalam kegiatan PJOK ya, untuk memulai sebuah mata pelajaran atau memulai sebuah materi, diperhatikan posisi peserta didiknya, apakah sudah fokus atau sudah sepenuhnya hadir di dalam kegiatan pembelajaran kita, atau mungkin mereka masih kurang fokus, masih ada yang sibuk berbicara, mungkin masih ada yang sibuk bermain-main begitu, padahal kakak-kakak sudah berdiri di depan ini untuk mau mengajar. Nah, hal itu boleh kakak melakukan beberapa kegiatan untuk mengembalikan fokus begitu ya, sehingga nanti proses pembelajarannya bisa tersampaikan dengan baik. Baik, itu ya kakak-kakak. Jadi saya berharap kegiatan tadi cukup untuk memberikan ya refreshing ya, walaupun mungkin tidak bisa semuanya ikut terlibat karena mungkin kondisi dan situasinya. Namun tentu saja kita berharap ke depannya nanti kakak-kakak memberikan waktu yang benar-benar prioritas ya terhadap kegiatan pembelajaran kita di PKG PJOK ini. Karena kembali lagi kakak-kakak, seperti yang saya sampaikan, apa yang akan kita pelajari ini jangan sampai nantinya bias. Bias itu kakak kehilangan makna dari pembelajaran ini. Karena kehadiran yang mungkin tidak 100% mengikuti kegiatan ini. Gitu ya. Supaya apa yang kita lakukan benar-benar nanti ada manfaatnya. Kakak juga nanti bisa menularkan pastinya di teman-teman yang lain. Kita kan tidak tahu kakak-kakak apakah kemudian nanti dari kegiatan diseminasi ini kakak-kakak juga akan ada program tambahan nanti di 2025 untuk membagikannya di rekan-rekan yang lain. Oleh karena itu tentu saja mari kesempatan ini kita jadikan untuk kita sama-sama belajar untuk memahaminya secara penuh. Baik kakak-kakak, izin ya, saya akan mulai masuk ke dalam materi. Saya akan melakukan share screen untuk kegiatan pembelajaran kita pada malam hari ini. Oke, ditunggu sebentar. Sudah terlihat kakak-kakak di laptop atau kalau sudah minta tolong diberikan tanda jempol. Sudah ya kayaknya. Baik, terima kasih kakak-kakak. Seperti biasa, kegiatan pembelajaran kita di awal tadi udah kita buka ya dengan salam, doa juga. Ingat ya kakak-kakak, setiap memulai juga setiap kegiatan nanti diingatkan dan dibiasakan selalu berdoa, gitu ya. Karena nanti ada hubungannya dengan pembelajaran kita pada malam hari ini terkait dengan kurikulum PJOK. Nanti akan kita bahas di dalam kenapa sih harus berdoa, begitu ya. Nanti akan muncul di dalam. Karena ternyata pembelajaran PJOK itu bukan pembelajaran hanya tentang aktivitas fisik saja, tapi pembelajaran tentang bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai dan juga karakter bagi peserta didik atau murid kita. Kesepakatan bersama ini sudah sering, saya lewati saja ya kakak-kakak. Jadi nanti pada saat ada yang ingin berbicara, boleh raise hand, dan yang lain tolong mic-nya dimatikan.
supaya suaranya tidak berbenturan atau bertabrakan. Sesi kita malam hari ini tujuannya ada 3 kakak-kakak. Yang pertama nanti kakak-kakak memahami karakteristik utama dari kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sudah kenal ya dengan Ki Hajar Dewantara ya. Kemudian yang kedua nanti peserta mampu memahami pengembangan kurikulum. Jadi kurikulum PJOK itu akan seperti apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, nanti peserta mampu memahami dan menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi desain penyusunan program PJOK itu menggunakan istilahnya backward design atau model desain mundur ya, mundur ke belakang itu backward. Baik, kakak-kakak, agenda kita ada 3, yaitu yang pertama backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, dan ketiga pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka. Baik, aktivitas yang pertama itu akan kita fokus membahas tentang backward design di dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah ini kakak-kakak, kita akan mulai ini mencoba mengetes kejujuran. Tidak apa-apa, boleh kakak tulis bebas, tidak usah takut. Menurut kakak-kakak semua, kalau dibuat dari skala 1 sampai 10, kira-kira pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum ini, tentang kurikulum PJOK, itu berada di angka berapa? Silakan, boleh ditulis di kolom chat dari sekarang. Langsung aja ya, nggak perlu dipikir ini kakak-kakak, langsung ditulis aja di kolom chat. Oke, boleh mulai, bebas ya, nanti kakak-kakak menulis di kolom chat. Oke. Oke. Kak Fajri udah, Kak Masdan 5, Kak Samsul Bahri 5, Kak Suryat 5, Kak Lukman 5,5, Kak Fadil 5. Mana yang lain? Kak Muhammad Farozi 5. Baik. 5 semua nih. Oke, kita mulai dari Kak Fajri nih. Karena paling atas. Kenapa 5 Kak Fajri? Tidak 8, tidak 10. Silakan Kak Fajri, boleh menyampaikan. Baik, karena saya ini jujur Pak, tentang kurikulum PJOK masih kurang. Mungkin karena kurang belajar, mungkin Kak Fasil. Hanya itu Kak Fasil. Terima kasih Kak Fajri, makasih ya. Kak Masdan, kenapa 5 sih Kak Masdan? Tidak ikut Kak Fajri. Baik Kak. Kan? Untuk menyusun saya masih kurang paham Kak. Oke, masih belum belum pas dari kurikulum. Baik, saya coba cari yang lain. Terima kasih Kak Mas. Makasih. Ini ada yang 5-an. Ada yang 4 ini. Kak Isna, boleh Kak? Kenapa nilainya 4 Kak Isna? Baik, Kak Isna belum. Kenapa 5? Ya, kurikulum itu dinamis Kak ya, selalu berubah mulai dari KTSP, K13, dan sekarang kita memasuki di era kurikulum Merdeka. Menurut saya kurikulum jasmani itu tidak banyak berubah. Yang berubah mungkin hanya kulitnya saja ya, atau pakaiannya saja. Namun isinya tetap sama, baik dari permainan bola besar, bola kecil, atletik, sampai akuatik. Nah, yang berubah mungkin di sini hanya strategi dan metode untuk mencapainya saja, atau orientasinya saja yang berubah. Kenapa saya kasih 4, Kak Fasil? Gimana ya? Mungkin sama jawaban saya dengan kakak-kakak yang lain. Kepala saya juga kayaknya cenat-cenut, masih terkoneksi dengan pengetahuan lama dan pengetahuan baru yang akan saya pelajari. Jadi masih kebentur Kak ya. Terima kasih. Baik, makasih Kak Isna. Baik ya. Ini saya mau tanya yang nilainya agak tinggi sedikit aja. Ini ada yang 5,5. Ada Kak Samsul Bahri, ada Kak Lukman. Oke, Kak Samsul Bahri. 5,5 Kak Samsul, alasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kenapa saya ambil 5,5? Di dalam matematika, kalau 5,5 itu sudah standar lulus. Kalau dibulatkan 5,5, karena kalau sudah di angka ada 5-nya berarti dibulatkan jadi 6, berarti udah standar lulus. Nah, jadi setelah saya mengamati pembelajaran ini, mungkin kalau ditanya bagaimana hasil dari analisa, hasil dari kemasukan, hasil dari pengamatan atau hasil dari belajar yang telah dibaca pada modul ini, saya menilai rentang nilai yang saya berikan sesuai tadi 5,5. Jadi untuk 4,5-nya itu nanti setelah ada namanya praktik pembelajaran. Kalau tanya lulus, ya saya harus kasih nilai 5,5. Jadi itu alasan saya, simple. Karena 5,5 itu terima paling kasih. standar lulus saja. Terima kasih. Baik, baik. Makasih Kak Samsul ya, luar biasa. Jadi Kak Samsul ini sebenarnya sudah setengah nih pemahamannya, gitu ya. Baik, kakak-kakak, kalau kita berbicara terkait dengan kurikulum, itu maka kita kembali ke definisi awal ya, terkait dengan kurikulum itu apa sih sebenarnya, gitu ya. Jadi kalau kakak-kakak sudah melakukan kegiatan elaborasi di dalam modul, bahwa kurikulum itu kan seperangkat ya, seperangkat eh, daripada sebuah kegiatan kita, eh, bagaimana kita menyusun sebuah proses pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Jadi kurikulum itu kalau bahasa jamaknya yang sederhana itu kerangka, kerangka ya, kerangka yang kita gunakan sebagai panduan untuk kita bisa mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan. Itu bahasa sederhananya. Nah, terkait dengan kurikulum PJOK, tentu saja PJOK ini kan menjadi sebuah mata pelajaran yang juga sama dengan mata pelajaran yang lain. Jadi kurikulum tadi sudah disampaikan oleh Kak Isna kalau tidak salah. Itu selalu dinamis, selalu berubah. Bahwa kurikulum itu dari awalnya itu mengalami sebagai macam perubahan. Perubahan itu tentu saja menyesuaikan kakak-kakak dengan apa? Dengan situasi, kondisi, lingkungan, dan perubahan zaman yang ada. Jadi kurikulum itu bukanlah sesuatu yang mati ya, atau yang istilahnya kita bilang sesuatu hal yang saklek. Jadi kurikulum itu menjadi sesuatu yang dinamis. Nah, termasuk juga pada saat ini, di saat kita sekarang sedang mempelajari PKG PJOK, itu sebenarnya dalam rangka bagaimana kita mengembalikan sebuah proses pembelajaran PJOK itu sesuai dengan tuntutan kurikulum yang ada. Nah, gitu ya kakak-kakak ya. Kalau definisinya secara detail, menurut pakar kurikulum itu ini, kurikulum itu adalah, kurikulum yaitu, itu banyak. Namun secara umum kurikulum itu adalah kerangka. Kerangka bagaimana kemudian kita bisa mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Proses di dalam kerangka itu banyak. Dari kemudian diawali dengan sebuah perencanaan, kemudian dilakukan dari sebuah action atau apa namanya tindakan begitu, dan diakhiri dengan sebuah kegiatan evaluasi. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak. Jadi itu pemahaman di awal yang perlu kita bangun. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi kakak-kakak. Apa sih tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah? Silahkan. Kakak-kakak kan semuanya guru PJOK nih. Pasti tahu nih. Seperti apa? Apa sih tujuan dari pelajaran PJOK? Nggak perlu panjang-panjang kakak-kakak. Singkat, padat, dan jelas. Silakan boleh ditulis di kolom chat. Tujuan pelajaran PJOK di sekolah. Sesuai dengan pengetahuan yang kakak miliki. Silakan. Oke, saya tunggu di kolom chat. Tujuan pembelajaran PJOK menurut kakak-kakak. Ya, nggak apa-apa kakak-kakak, nggak perlu harus sesuai dengan buku ya. Tujuannya harus begini, nggak apa-apa. Sepemahaman kakak-kakak saja. Tujuan pembelajaran PJOK itu apa? PJOK, pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan. Silakan.
Tujuan PJOK itu apa? 1 menit aja ya. Luar biasa Kak Alawi, cepat sekali meningkatkan kebugaran jasmani. Makasih Kak Alawi. Satu jawaban sudah masuk, silakan yang lain boleh. Kakak mungkin pakai HP ya, makanya agak pelan ngetiknya. Baik. Kak Fajri, mengembangkan fisik mental sosial, luar biasa Kak Fajri. Selanjutnya Kak Haryanto. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan tentang pentingnya kesehatan jasmani. Terima kasih Kak Haryanto. Kak Isna, tujuannya membentuk anak didik secara utuh, fisik, intelektual, serta sikap. Nah, luar biasa Kak Isna. Kak Samsul, pembelajaran juga menyehatkan sehat fisik, mental, spiritual, emosional. Oke. Oke. Ini sudah banyak ini yang sesuai rule ini. Oke, makasih Rimatullah. Mendapatkan, sebentar, sorry. Agak ke atas jawabannya. Mendapatkan badan sehat, jiwa kuat, pelajaran yang mudah diterima. Oke. Kak Suryat, mengembangkan potensi anak, keseluruhan fisik dan mental. Terima kasih. Kak Mas dan Kak Fadil. Oke. Baik, sekarang saya minta nih. Yang pertama ini Kak Haryanto, silakan disampaikan tujuan pembelajaran PJOK sesuai dengan pengetahuan Kak Haryanto. Untuk apa? Silakan Kak Haryanto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, menurut saya tujuan dari pendidikan jasmani di sekolah itu adalah untuk memberikan pengetahuan bagi peserta didik tentang pentingnya kesehatan jasmani. Di sini saya ambil tanda kutip jasmani. Jadi selama ini pemahaman saya adalah di sekolah itu tujuan kita memberikan pendidikan jasmani dan olahraga adalah agar jasmani dari peserta didik itu bisa terbentuk dengan baik. Kalau jasmaninya sudah baik, otomatis rohaninya juga insya Allah akan ikut baik. Begitu kira-kira Kak Fasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Haryanto. Boleh saya minta lagi, ada yang ingin menambahkan? Sekarang saya tidak mau menunjuk. Siapa yang akan raise hand, ingin menambahkan? Oke. Boleh ya? Boleh. Boleh kakak-kakak, boleh kalau ingin menambahkan. Kak Samsul Bahri, silakan Kak Samsul. Ingin menambahkan tujuan daripada pembelajaran PJOK. Terima kasih. Jadi menurut pendapat saya yaitu arti dari tujuan dari pembelajaran PJOK adalah suatu pendidikan baik itu secara keseluruhan maupun kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik. Makanya tadi saya bilang bukan hanya fisik saja tapi mengembangkan baik itu mental, sosial, emosional serta intelektualnya. Sehingga ini secara keseluruhan. Inilah tujuan dari pendidikan yang sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Samsul. Jawabannya luar biasa. Kak Suryat di bawahnya sudah nunggu. Silahkan Kak Suryat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau menurut saya tujuan dari pembelajaran PJOK itu di sekolah itu merangsang perkembangan keterampilan motorik, membantu anak mengembangkan kebiasaan hidup sehat sejak dini, mengajarkan kepentingan olahraga dan cara berolahraga yang benar, dan membantu mengenal potensi dirinya. PJOK merupakan salah satu bagian integral dari pendidikan yang melibatkan aktivitas fisik dan pembiasaan pola hidup sehat. Itulah menurut saya sih, Kakak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak. Saya minta satu lagi. Ini sudah mulai mengerucut nih. Sudah mulai mengerucut. Boleh satu lagi? Ada yang ingin menambahkan? Kakak Sakirin. Silakan. Jadi saya minta ke Kak Sam sekali lagi coba yang sudah lulus. Kan udah saya tadi. Lelah lalu kan nih. Izin ya kakak-kakak ya. Ampun, baik Kak Sam. Izin ya, biar saya nanti yang memandu. Jadi nanti siapa yang saya persilahkan, silahkan boleh raise hand. Atau kalau misalnya tidak ada yang saya tunjuk begitu ya. Oke, baik. Sekarang saya ingin dengar dari suaranya Kak
Siapa yang belum? Kak Alawi dah. Yuk Kak Alawi, tujuannya menurut Kak Alawi itu seperti apa tujuan pembelajaran PJOK? Silakan Kak Alawi. Ada enggak? Ada? Oke, belum ada ya. Kak Alawi. Oke, baik kakak-kakak. Kalau tidak ada, jadi begini ya. Kegiatan pembelajaran PJOK seperti yang kita ketahui itu adalah sebuah kegiatan pembelajaran yang menjadi bagian ya, bagian yang tidak terpisahkan daripada kurikulum pendidikan selama ini. Di mana secara teoritis bahwa pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu memiliki tujuan untuk satu, mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi keterampilan konsep, strategi, ya, kemudian berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu memberikan dukungan dalam memilih gaya hidup sehat, aktif secara jasmani. Ada tadi kakak-kakak yang sudah menjawab ini. Kemudian yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial, emosional, melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerjasama tim, inklusivitas, dan yang terakhir, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya untuk meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Jadi ini dia kakak-kakak yang harus kita pahami bersama. Tadi di awal saya juga sudah menyampaikan ya, kalau kegiatan pembelajaran PJOK itu jangan lupa diawali berdoa ya. Nah, berdoa ini itu menjadi salah satu bentuk dari sebuah proses pembelajaran yang juga mampu untuk mendorong peserta didik kita itu memiliki sisi apanya kakak-kakak kira-kira? Mampu menanamkan konsep apa? Silakan, ada yang mau menjawab? Kenapa sih harus berdoa? Gitu kan? Kenapa enggak langsung saja? Ya, karena memang berdoa itu kan juga menjadi sebuah kegiatan untuk kita mengajarkan sebuah nilai-nilai. Ya, tentu saja kalau berdoa itu kan kita hubungkan dengan nilai kepercayaan kita di dalam beragama. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang harusnya merupakan sebuah aktivitas yang bahwa kita ini memiliki sebuah pencipta ya, ada pemilik yang kemudian dengan kita berdoa itu kita memohon izin kepada pemilik atau pencipta kita bahwa kita akan melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan. Kemudian kakak-kakak pasti secara tidak sadar bahwa pembelajaran PJOK itu juga bukan sesuatu yang hanya aktivitasnya berlari saja. Tetapi kakak-kakak juga sebenarnya saya yakin di dalam kegiatan memandu sebuah kegiatan pembelajaran, pernah kan kakak-kakak mengajarkan tentang bagaimana bekerja sama, misalnya di dalam proses bermain bola. Kemudian kakak-kakak bagaimana kemudian mengajarkan hal-hal positif di dalam kegiatan pembelajaran olahraga. Misalnya harus memulai tepat waktu. Kalau sudah jam 7, anak-anak kita kumpul jam 7 ya. Itu kan nilai positif. Sikap positif yang juga harus kita ajarkan. Kemudian anak-anak kalau kita berolahraga, pakai pakaian olahraga ya, sesuai dengan pakaian yang pernah kita dikasih oleh sekolah atau yang disediakan oleh sekolah. Kan itu juga menjadi segala sesuatu yang kemudian penuh dengan nilai-nilai. Nah, itulah pembelajaran PJOK kakak-kakak. Jadi tidak terbatas, hanya kemudian kita mengajarkan tentang aktivitas gerak saja. Namun lebih dari itu, bagaimana pembelajaran PJOK juga memberikan sebuah pemahaman tentang bagaimana kita misalnya memiliki sebuah gaya hidup yang sehat. Kemudian bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa aktivitas jasmani itu juga menjadi sesuatu bagian yang penting di dalam aktivitas hidup kita.
Karena dengan aktivitas jasmani, maka kita akan menjadi sebuah pribadi yang produktif, begitu ya. Sehingga kualitas daripada hidup kita, kualitas kesehatan kita juga akan meningkat dan seterusnya, ya. Jadi tidak hanya terbatas pada aktivitas jasmani saja. Baik, kakak-kakak, kita lanjutkan. Selanjutnya, oke, kakak-kakak, sekarang kita akan berdiskusi kembali sesuai dengan pertanyaan yang ada di slide, di mana nanti kakak-kakak bisa menulis di kolom chat ya, atau nanti kalau ada yang ingin raise hand, boleh raise hand langsung. Pertanyaannya nih, kakak-kakak, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Ya, tujuan mata pelajaran itu yang mana? Yang ini ya, kakak-kakak ya. Ini kan tujuan daripada pembelajaran kita ya. Capaiannya bahwa dengan adanya yang menjadi rujukan kita. Tujuan kita itu adalah ini. Ya. Oke, boleh. Silakan, boleh dimulai pertanyaan yang pertama. Apakah sudah dijadikan acuan? silakan, boleh ditulis di kolom chat. Singkat saja kakak-kakak ya. Sejauh ini, apakah kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Terlepas apapun kurikulumnya, kan kakak-kakak ini saya yakin mungkin sudah mengalami 3 kali ya pergantian kurikulum ya, kurang lebih ya. Yang pertama dulu mungkin dari awal kakak-kakak Ya. Kakak-kakak pernah mengajarkan mata pelajaran PJOK dengan kurikulum waktu itu yang pertama itu namanya mungkin KTSP, mungkin kakak-kakak temui ya. Kemudian setelah KTSP kita lanjut ke K13 ya kakak-kakak. Kemudian yang terakhir yang saat inilah begitu ya, bukan yang terakhir ya, karena kurikulum itu terus akan dinamis gitu. Kemudian yang sekarang itu adalah kurikulum Merdeka. Nah, dari pengalaman kakak-kakak, apakah sudah memahami dengan baik tujuan dari mata pelajaran itu? Boleh dijawab jujur aja kakak-kakak. Jawabannya tidak ada yang benar dan salah ya. Tidak ada benar dan tidak ada salah. Oke, di kolom chat apakah sudah ada yang masuk? Nah, oke. Sudah ada. Tujuannya untuk mencapai finish. Oke. Sesuai dengan yang diharapkan ya, Kak Fajri. Oke, ini Kak Haryanto sudah mengarah ke sesuai dengan capaian pembelajaran yang ada. Baik, Kak Fajri, boleh deh, silahkan disampaikan Kak Fajri. Menurut Kak Fajri, apakah selama ini Kak Fajri sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan dijadikan sebagai acuan? Atau mungkin Kak Fajri selama ini ngajarnya sok sawah ngajar, atau yang penting kita ngajar, atau mungkin Kak Fajri memang sudah mengajar sesuai dengan tujuannya. Silakan Kak Fajri, bisa diceritakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan proses belajar mengajar, selama ini sudah 5 tahun Kak Fasil. Jadi pada saat mengajar, saya selalu beracu kepada tujuan pembelajaran, yang dimana saya selalu mengembangkan fisik anak-anak, seperti kekuatan, kelincahan, dan lain-lain. Karena itu juga bisa membuat membentuk postur tubuh anak supaya
sehat dan mengembangkan motorik anak juga. Terus untuk selanjutnya saya selalu mengembangkan mental anak. Yang dimana yang sering saya lakukan yaitu mengembangkan kemampuan berpikir anak, melatih anak untuk berpikir kritis dan mengajarkan anak-anak untuk memecahkan masalah. Di mental juga saya sering mengajarkan anak-anak untuk bergembira, yang dimana itu untuk mengolah stres dan emosi anak-anak. Contohnya seperti ice breaking dan lain-lain. Dan juga yang terakhir, saya selalu mengajar anak-anak tentang sosial. Ya, saya selalu mengembangkan sosial bagi anak-anak. Yang dimana pada saat mengajar, saya selalu menginstruksikan anak-anak untuk disiplin dan tanggung jawab, itu yang utama. Dan juga mengajarkan anak-anak tentang sportivitas, yang dimana pada saat bermain ada anak-anak yang kalah, ada anak-anak yang menang, sombong gitu. Saya selalu menekankan supaya anak-anak bersikap fair play. Begitu Kak Fasil, cuma itu aja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Fajri. Bisa kasih jempol atau tepuk tangan untuk Kak Fajri. Luar biasa ya Kak Fajri ya. Ternyata Kak Fajri di dalam memfasilitasi sebuah pembelajaran itu sudah mengacu kepada tujuan pelajaran yang diinginkan. Apa itu? Kakak-kakak masih ingat ya, Rahna? Kognitif, afektif, psikomotor. Itu bahasa yang paling sederhana sebenarnya. Daripada bagaimana sebuah proses pembelajaran itu tidak hanya mengajarkan tentang aktivitas fisik saja atau aktivitas gerak saja, tapi bagaimana pembelajaran itu mampu juga ya memberikan sebuah pembelajaran dari sisi kognitif dan afektifnya tadi. Oke, boleh. Siapa yang mau menambahkan ini sebentar? Saya pingin Kak Muhammad Fahru Rozi. Silahkan Kak Muhammad Fahru Rozi boleh menyampaikan sesuai dengan pengalaman Kak Fahru Rozi selama ini. Apakah Kak Fahru Rozi sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran PJOK dan menjadikannya sebagai acuan. Ayo, Kak Fahru Rozi. Kak Fahru Rozi. Kak Fahru Rozi. Kalau begitu yang lain, ayo dong kakak-kakak yang lain. Saya harus tunjuk dari bawah ya. Oke, kalau gitu Kak Syakirin lah. Silakan Kak Syakirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Silakan Kak Syakirin. Pertama, jelas, pertama materi, prinsip dan metode. Materi PJOK tentang keterampilan fisik, mental. Kemudian yang kedua prinsip, belajar andragogi atau konsep inquiry. Dan kemudian yang ketiga, metode. Metode seperti apa ini? Pada lupa. Wah, baik. Samsul boleh jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kak Syakirin memberikan jawabannya. Di atasnya nih Kak Suryat, boleh? Silakan Kak Suryat ingin menambahkan atau menyampaikan menurut Kak Suryat. Ya, cuman menyampaikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kalau saya yang pertama itu materi dan strategi. Di mana
materi dan strategi itu kalau kita lihat yang pertama itu kalau saya yang pertama kebugaran jasmani dan fisiknya, kesehatannya. Di mana yang pertama yang saya lakukan selalu berdoa, pemanasan, dan bagaimana teknik strategi saya membentuk fisiknya anak dari bagian kaki sampai kepala, pelemasannya dan meningkatkan pertumbuhan fisiknya dan pengembangan psikis yang lebih baik dan meletakkan landasan karakter moralnya, tanggung jawabnya anak di dalam mengambil suatu keputusan atau apa yang akan dilakukan di dalam PJOK itu dan kehidupannya sehari-hari. Cuman itu sih, Kak. Baik, terima kasih Kak Suryat. Boleh di atasnya yang ingin menambahkan Kak Samsul Bahri. Silakan Kak Samsul. Singkat, padat, dan jelas. Boleh Kak Samsul, silakan. Terima kasih. Dalam tujuan pembelajaran PJOK ini, apa sih tujuan yang sebenarnya? Nah, kalau mengenai teman-teman yang lain, itu adalah cara mengajar. Saya lihat setiap hari kalau dilihat dari Pak Pajeri, itu adalah RPP, artinya rencana pembelajaran yang sudah dijabarkan. Tapi di sini saya ingin menyampaikan tujuan sebenar secara umum ini. Apa sih tujuan dari PJOK? Jadi pandangan saya adalah sebuah lintasan yang harus ditempuh oleh seorang pelari untuk mencapai finish. Nah, bagaimana dengan pembelajaran? Di sini saya secara umum, tujuan dari pembelajaran adalah supaya siswa itu untuk mendapatkan sebuah penghargaan atau piagam yang berupa apa? Yang berupa ijazah. Ini secara umum. Adapun secara khusus yang sudah jelaskan tadi sama teman-teman, mungkin banyak yang dilakukan oleh seorang guru. Itu adalah teknik-teknik atau metode, baik itu dari visi atau karakteristik siswa atau pembelajaran asesmen dan rancangan pembelajaran kurikulum mereka. Nah, di sini kita bisa jabarkan. Yang pertama, apa sih kurikulum itu? Nah, kita kembali ke menurut artikulasi visi pendidikan, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, menuntun kodrat yang ada pada anak supaya mereka mendapat kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu secara manusia maupun masyarakat umumnya. Nah, tadi apa yang sudah dijabarkan oleh teman-teman itu sudah termasuk apa untuk memberikan kebahagiaan, cara mengajarnya itu. Nah, bagaimana cara mengajarnya, bla bla bla, ini sudah salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan anak. Itu sudah benar. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Suryat, tujuan daripada apa sih berdoa? Nah, untuk mendapatkan doa itu adalah kita lari ke P5-nya apa? Berketuhanan yang Maha Esa untuk melaksanakan dari profil pelajar Pancasila. Nah, adapun nanti sesuai dengan pengembangan karakter siswa itu tergantung daripada gurunya sendiri. Yang pertama, kalau kita melihat dari karakter, ini secara singkat aja. Pertama, kita harus fokus pada materi esensialnya, artinya berpusat pada muatan. Yang kedua, pengembangan kompetisi itu menurut saya kita harus lihat dari karakteristik siswa. Dan yang ketiga adalah fleksibel pembelajaran. Artinya pembelajaran itu kita harus sesuaikan dengan kebutuhan murid dalam pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan. Mungkin hanya itu Pak Fasil. Terima kasih. Terima kasih ya kakak-kakak ya. Jadi secara sederhana memang tujuan itu persis kita ibaratkan itu sebagai sebuah kompas ya. Kompas itu adalah sesuatu yang bisa kita jadikan sebuah panduan untuk mencapai sesuatu hal yang kita inginkan. Maka tujuan di sini mata pelajaran PJOK itu menjadi sesuatu yang harus kita kuasai benar kakak-kakak. Karena kalau kita tidak punya tujuan, tidak punya sesuatu yang ingin kita capai, maka di dalam sebuah proses pembelajaran itu biasanya kita akan melakukan sesuatu itu dengan mohon maaf serampangan, dengan sesuatu yang kita sebut sebagai tidak terstruktur,
semilih-milih lah bahasanya kita, mungkin ya, artinya semau kita. Jadi apa yang kita ajarkan, apa yang kemudian kita sampaikan kepada peserta didik kita itu tidak kita pastikan sesuai dengan tujuan daripada pembelajaran. Karena bagaimanapun juga proses pembelajaran PJOK itu adalah menjadi sebuah proses pendidikan secara keseluruhan. Di mana kalau kita berbicara tentang pendidikan, maka kita punya rambu-rambu. Kita punya sebuah capaian yang harus kita raih begitu ya. Di mana kita biasa istilah dengan misalnya capaian pembelajaran. Jadi bagaimana seorang peserta didik itu harus mampu ya, harus bisa mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan. Di mana kan capaian pembelajaran itu kalau diturunkan itu nanti akan turun ke tujuan pembelajaran ya, bagaimana menyusun TP, kemudian alur begitu ya. Kemudian baru kita merancang sebuah pembelajaran. Jadi yang pertama harus kita pastikan pembelajaran itu sesuai dengan tujuan yang ada di kurikulum. Gitu ya, itu dulu. Karena tujuan itu itu dulu harus kita samakan kakak-kakak. Tidak boleh kita di dalam mengajar itu sesuai dengan mau kita, gitu. Itu nggak boleh ya. Harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Gitu. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia. Ada pertanyaan juga. Apakah di dalam konteks kurikulum merdeka, ini kita kan sekarang lagi berada di kurikulum merdeka ya, kakak-kakak. Apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Gimana menurut kakak-kakak dalam konteks kurikulum merdeka? Apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silahkan, saya boleh raise hand aja ya, biar kakak-kakak bisa langsung menyampaikan saja. Boleh, silakan. Menurut kakak-kakak nih, di dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Maksudnya ya tujuan pembelajaran PJOK ya. Baik, tadi saya baru sampai ke Kak Samsul. Sekarang Kak Muhammad Fahru Rozi, sudah ada lagi? Baik, kalau tidak ada, berarti saya mulai dari atas Kak Ahlun Nazar, silahkan. Menurut Kak Ahlun, di dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan pembelajaran ini bisa dicapai? Menurut Kak Ahlun, silahkan. Kak Ahlun Nazar. Baik, kalau begitu saya lanjut ke Kak Bur dah. Kak Bur ini udah kadung terbuka. Silahkan. Menurut Kak Bur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam memberikan pelajaran PJOK, saya rasa mampu dalam arti apabila bapak gurunya atau pendidik tersebut mampu menguasai segala yang berhubungan dengan pelajaran PJOK. Artinya pada saat kita memberikan pelajaran kepada anak, kita mengharap anak itu supaya aktif, tertib, supaya dalam menerima pelajaran kita juga senang. Artinya ini. Ntar dulu, buyar ini pikiran saya ini tadi sudah jelas. Tidak lupa kita pada saat memberikan pelajaran, anak-anak itu kita harapkan supaya sportivitasnya tinggi dalam belajar, kemudian kerjasamanya baik, itu tergantung dari bapak guru yang memimpinnya. Jangan kita lepas, bebas anak itu, tapi jangan kita lepas. Kita perhatikan di mana ada yang melakukan kesalahan, jangan kita lepas, nanti itu akan memicu keributan kepada teman yang lain. Jadi kita harus menegur dia supaya tujuan pembelajaran yang akan kita capai tercapai, Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bur. Minta jempol, aplausnya dong untuk Kak Bur. Luar biasa Kak Bur ini semangat.
menyala. Terima kasih. Baik, kakak-kakak. Ini ya. Jadi dari jawaban yang sudah disampaikan oleh kakak, jadi ada sesuatu yang harus kita pahami bersama bahwa sebuah tujuan itu menjadi penting ya sebagai acuan. Seperti yang tadi saya sampaikan, sebagai acuan untuk bagaimana kita memahami akhir dari sebuah pembelajaran. Tadi ada saya lihat chat di awal itu tadi finish. Nah, finish. Nah, setiap perjalanan kan pasti ada akhirnya ya, kakak-kakak ya. Tidak mungkin apa yang kita lakukan itu tidak akhirnya. Kakak-kakak ingin pergi dari satu tempat ke tempat lain, finishnya juga pasti ada. Tujuannya pasti ada. Nah, pembelajaran itu ya harus seperti itu. Jadi penting untuk kakak-kakak pastikan bahwa setiap pembelajaran yang akan dilakukan itu ada muara akhirnya. Nah, itu yang tadi. Kemudian apa muara akhirnya? Nah, muara akhirnya tadi saya kuatkan lagi kakak-kakak ya. Pemerintah kan sudah menurunkannya ke dalam capaian pembelajaran. Nah, ini kalau ini sesuatu yang sudah digariskan. Harus ke sana loh kita kakak-kakak begitu ya. Namun di dalam proses untuk mencapai ke sana, kecapaian itu ya, maksud saya ketujuan itu, kakak-kakak itu diberikan kebebasan untuk menurunkannya lagi atau menjabarkannya lagi gitu ya ke dalam tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan satuan pendidikannya masing-masing atau disesuaikan dengan lingkungannya masing-masing atau disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Oleh karena itu sering kita dengar ya kakak-kakak ya istilah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Artinya apa? Bahwa memang antara satu sekolah dengan sekolah lain itu selalu memiliki kurikulum. Kenapa dia harus berbeda ya? Karena setiap sekolah itu kan memiliki sebuah perbedaan. Kakak-kakak yang mengajar di daerah perkotaan dengan kakak-kakak yang mengajar di daerah pesisir atau di daerah pantai pasti beda. Karakteristiknya berbeda, kemampuan peserta didiknya berbeda, tingkat kematangan emosional peserta didiknya berbeda, sehingga kakak-kakak juga tidak perlu harus menyamakan hasil pembelajaran dari peserta didik yang kakak-kakak fasilitasi antara di desa dengan di kota tidak perlu sama. Silahkan kakak-kakak boleh menurunkannya di dalam tujuan pembelajaran yang lebih khas lagi, yang lebih spesifik lagi. Oleh karena itu saya sangat tidak setuju ya kakak-kakak kalau misalnya ada kegiatan MGMP atau KKG begitu ya, yang kemudian kakak-kakak bilang yuk kita buat RP yang apa istilahnya yang baku begitu. Nggak ada yang baku kakak-kakak. Namanya pembelajaran itu ya harus disesuaikan. Disesuaikan dengan apa? Dengan kondisi dan situasi yang ada di sekolah kakak-kakak, gitu ya. Tapi acuannya tetap apa itu capaian pembelajarannya, gitu ya. Nah, kemudian kakak-kakak tadi sudah disampaikan ya, untuk kemudian mencapai itu kakak-kakak diberikan keleluasaan. Sekali lagi, diberikan keleluasaan, tidak ada yang salah. Untuk kemudian kakak-kakak menerjemahkan capaian pembelajaran itu sesuai dengan konteks kebutuhan yang ada di sekolah masing-masing, gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin disampaikan kakak-kakak? Mungkin ada yang mau disampaikan atau mau berbagi terkait dengan tujuan dulu. Jadi tujuan itu rujukannya adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran akan kakak-kakak turunkan melalui tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya boleh kakak-kakak sesuaikan dengan kondisi dan situasi di lingkungan tempat kakak-kakak mengajar. Misal, di tempat kakak-kakak kan juga berbeda peralatannya yang tersedia. Misalnya ya, kemudian di tempat kakak-kakak mungkin juga terbatas
lapangannya, atau mungkin di tempat kakak-kakak juga terbatas sumber daya peserta didiknya. Nah, itu enggak perlu dipaksakan. Kakak-kakak enggak perlu harus sama, begitu ya. Baik, silakan mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanggapi terkait dengan tujuan dan capaian pembelajaran. Karena ini penting kakak-kakak, ya, supaya pemahaman kita pas terkait dengan kurikulum itu. Jadi tidak ada kurikulum yang kemudian harus sama. Jadi kurikulum itu adalah segala sesuatu yang kemudian harus disesuaikan dengan kondisi di lingkungan kakak-kakak. Silahkan, ada yang mau Ya, disampaikan? sarana dan prasarana jadinya itu Pak ya. Iya, benar Kak Bur. Jadi sarana prasarananya juga harus dipastikan ya. Supaya kemudian mampu menunjang proses pembelajaran tersebut. Oke. Sampai di sini ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada saya lanjutkan dulu. Oke, kita lanjut aja ya kakak-kakak ya. Karena masih sisa sekitar 25 menit lagi, masih ada 10 slide ke bawah. Kalau misalnya di akhir ada yang mau didiskusikan, supaya lengkap dulu ya. Lengkap dulu, kemudian nanti kakak-kakak bisa sambil menanyakan seperti apa pemahaman atau apa yang kakak-kakak bisa terjemahkan dari pemaparan ini. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia kakak-kakak apa yang kemudian tadi kita sampaikan bersama. Bagaimana sebuah proses pembelajaran atau pengembangan sebuah kurikulum sesuai dengan capaian pembelajaran yang diturunkan di dalam tujuan pembelajaran itu kita mengenal istilah dengan proses backward design. Backward design ini sebenarnya salah satu bentuk cara ya, cara untuk kita mengembangkan sebuah kurikulum agar sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Di mana proses backward design itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengidentifikasi capaian pembelajarannya atau tujuan pembelajaran tadi yang kita sebut. Kemudian setelah kita mengidentifikasi capaiannya, kita yang kedua menentukan metodenya. Ya, metode penilaiannya ketika kakak-kakak ingin memastikan peserta didiknya mampu melakukan passing sepak bola misalnya, passing ke kiri. Nah, penilaiannya seperti apa metode yang dilakukan? Apakah dengan praktik berpasangan, kemudian dengan portofolio, apakah dengan menggunakan rubrik dan seterusnya. Baru kakak-kakak merencanakan sebuah pengalaman belajarnya atau strategi pembelajarannya. Nah, ini secara garis besar sebuah desain yang kakak-kakak bisa gunakan di dalam merumuskan sebuah pembelajaran, di mana diawali dengan menentukan capaian pembelajarannya, menentukan metode penilaiannya, barulah kemudian kakak rencanakan pengalaman belajar seperti apa yang akan kakak-kakak berikan kepada peserta didiknya atau kepada muridnya. Ya, jadi itu prinsip daripada pengembangan kurikulum menggunakan backward design atau alur mundur. Nah, ini ya. Jadi kita ketahui bersama, tadi saya juga sudah sampaikan bahwa backward design ini merupakan sebuah proses sistematis yang memastikan antara kesesuaian kurikulum dan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design ini nantinya akan membantu kita menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan juga penilaiannya seperti apa, gitu ya. Baik, kakak-kakak, di slide selanjutnya
kita sudah masuk ke aktivitas yang kedua, yaitu terkait dengan materi penyusunan program PJOK. Baik, di kurikulum berbasis standar, jadi definisi di bawah ini yang sesuai ya tentang pengertian daripada kurikulum itu seperti apa. Yang pertama itu kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Nah, ini keterampilan saja ini. Gitu ya. Ada tanda silang, tetop, berarti salah. Jadi bukan hanya keterampilan, begitu maksudnya ya. Ini kita mengidentifikasi sebuah pernyataan gitu ya atau sebuah pengertian. Apakah kurikulum itu adalah berupa buku teks peserta didik dapat dikatakan sebagai kurikulum? Salah juga. Jadi bukan hanya buku teks. Kurikulum itu bukan hanya buku teks saja. Bukan hanya mengajarkan keterampilan saja. Tapi kurikulum yang benar adalah suatu standar untuk mengetahui apakah peserta didik itu harus mampu ya, di mana peserta didik diharapkan mampu mempelajari sesuatu hal meliputi ketiga aspek atau ketiga ranah, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap. Atau biasa kita nyebutnya ranah ya, kakak-kakak ya, ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, atau keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ya, itu adalah definisi yang benar terkait dengan kurikulum berbasis standar. Nah, adapun komponen kurikulum di satuan pendidikan itu yang pertama ya harus ada struktur kurikulumnya, kemudian ada capaian pembelajarannya, kemudian ada asesmennya, ada perangkat ajarnya, dan yang kelima kurikulum di satuan pendidikan atau yang biasa kita sebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, satu hal yang perlu kita pastikan bahwa komponen-komponen kurikulum yang ada di dalam satuan pendidikan itu juga dikembangkan, di mana pengembangannya juga harus sesuai dengan visi misi dan tujuan daripada satuan pendidikan tersebut. Ya, jadi dengan begitu itu yang dijadikan sebagai sebuah kiblat dalam mengorganisir sebuah pembelajaran atau di dalam merancang sebuah perencanaan pembelajaran ya. Jadi komponen itu dikembangkan sesuai dengan karakteristik daripada satuan pendidikan. Sudah tadi ya kita singgung di awal ya. Nah, di sini ada nih, mengapa sih kurikulum operasional itu berbeda antar satuan pendidikan? Nah, ini ya. Tadi sudah ya kakak-kakak ya. Ya, tentu saja karena adanya sebuah perbedaan, kakak-kakak. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak. Ya, dengan adanya perbedaan, maka pendekatan yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan juga harus berbeda. Dengan kita memberikan sebuah pendekatan, kemudian melakukan sebuah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita, maka otomatis pembelajaran itu akan menjadi sebuah pembelajaran yang bermakna, ya, sebuah pembelajaran yang mampu meninggalkan sebuah pengalaman belajar yang positif, pengalaman belajar yang baik kepada murid atau peserta didik kita, ya. Di mana kurikulum operasional di satuan pendidikan itu dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Ini ya kakak-kakak, jadi pembelajaran itu seperti yang sudah kita singgung di awal modul, itu selalu kembalinya atau muaranya adalah berpihak ya kepada kebutuhan peserta didik kita, gitu ya. Misalnya nih kakak-kakak, peserta didiknya butuhnya materi lari, maka ya memang berikan materi tentang lari. Jangan berikan tentang materi yang yang muridnya tidak memerlukannya.
Jadi berikanlah sebuah materi ya atau pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Maunya apa? Keinginannya apa? Tapi bukan berarti sebebas-bebasnya ya, tetap dengan mengacu kepada tujuan daripada pembelajaran ini. Nah, ini dia bahwa kakak-kakak nanti ketika menyusun sebuah program pembelajaran itu harus juga relevan atau relevan itu sesuai ya dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, kultur gerak ini bisa kita artikan sebagai sebuah kebiasaan gerak ya, aktivitas gerak atau pemahaman geraknya di mana peserta didik itu tinggal. Jadi itu yang tadi saya sudah sampaikan ya, anak-anak yang tinggal di kota itu pasti berbeda kultur geraknya sama anak-anak yang ada di desa. Kira-kira menurut kakak-kakak dari sisi kultur gerak nih, atau kebiasaan gerak, atau penguasaan keterampilan gerak menurut kakak-kakak nih, mana yang lebih luas ya, luas itu lebih aktif atau lebih mampu menguasai gerak-gerak antara anak-anak yang tinggal di desa sama anak-anak yang tinggal di kota. Ada yang mau memberikan tanggapannya terkait dengan kultur gerak? Ini kita coba membandingkan ya kakak-kakak ya, kultur gerak atau kebiasaan gerak atau penguasaan keterampilan gerak antara anak-anak yang tinggal di desa dengan anak-anak yang tinggal di kota. Kira-kira menurut kakak-kakak mana yang lebih terampil dari sisi keterampilan geraknya? Dari sisi lincahnya, dari kemudian pemahaman penguasaan keterampilan geraknya. Menurut Rianto, boleh silakan. Baik, terima kasih Kak Fasil. Nyambung pernyataan Kak Fasil tadi, pertanyaannya manakah yang lebih luas pergerakan antara anak peserta didik yang tinggal di desa dan yang tinggal di kota. Kalau menurut saya dari segi penglihatan saya selama ini, pengamatan, maksudnya anak yang tinggal di perkampungan atau di desa itu akan memiliki keluasan bergerak yang lebih relevan, yang lebih tinggi daripada anak-anak yang tinggal di kota. Hal ini disebabkan karena di desa atau di kampung, anak-anak itu lebih suka bermain di luar atau aktivitas di luar ruangan. Sementara di kota, kebanyakan anak-anak dia lebih senang bermain di dalam ruangan. Jadi keterbatasan untuk bergerak. Sama seperti halnya saya ibaratkan di sini seperti melihara anak ayam. Ya. Anak ayam yang dipelihara di pekarangan yang lebih luas dengan yang hanya di box meskipun dia diberi makan yang bagus, diberi makan yang bergizi, otot-ototnya itu akan jauh lebih bagus anak ayam yang dipelihara dengan cara diumbar atau dilepas liar. Itu saja mungkin Kak Fasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa berikan applause atau tanda jempol untuk Kak Haryanto. Ada yang ingin menambahkan kakak-kakak? Ini saya tertarik dengan pembahasan ini. Jadi apa yang disampaikan Kak Haryanto tadi. Ada yang ingin menambahkan? Oke, sebentar. Oke, Kak Samsul Bahri. Ingin yang lain juga bisa memberikan pendapat. Samsul tadi sudah luar biasa. Awal memang sudah berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Yang lain yang ingin menyampaikan. Oke, coba saya minta Kak Fadil deh. Kak
Fadil saya belum dengar suaranya. Maaf ya Kak Samsul ya. Kita gantian. Kak Fadil dah biar terbagi begitu ya. Kakak-kakak bisa memberikan tanggapannya terkait dengan ini. Silahkan Kak Fadil. Halo Kak Fadil. Kak Fadil. Kak Fadil ini belum terdengar suaranya. Jangan-jangan ditinggal tidur ini sama Kak Fadil. dia, lepasin. Kak Halun sekali, Kak, nggak pas dengar Kak Halun. Sebentar ya, saya Kalun sambil Dekman scroll. berjawab sekali-kali. Sebentar. Kalau Kak Fadil ndak ada, Kak Fadri sudah, Kak Isna sudah. Silakan coba Kak Isna dulu dah. Ini sambil saya scroll ke bawah. Kak Isna, gimana tanggapannya Kak Isna terkait dengan kultur gerak anak di desa dengan di kota? Menurut Kak Isna seperti apa? Ya, terima kasih. Terkait dengan kultur gerak anak di kota dengan di desa. Kalau anak di desa itu lebih otodidak, Pak. Gerakannya lebih gimana, Pak ya? Karena pengalaman saya di daerah tertinggal, itu pengaruh-pengaruh luar itu belum terjamah ke wilayah sana, Pak. Jadi anak lebih terfokus dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Kalau di kota karena banyak sekali apa istilahnya Pak ya? Banyak sekali pengaruh serta ya saya ambil aja contoh gadget Pak ya. Pengaruh gadget, pengaruh ini itu sehingga proses gerak anak di sana dengan yang di kota itu saya rasa sangat jauh berbeda. Itu saja Kak Fasil sesuai pengalaman saya. Baik, terima kasih Kak Isna. Kak Masdan. Nah, ini Kak Masdan ini. Gimana Kak Masdan kalau penilaian Kak Masdan terkait dengan kultur gerak? Ya, baik Kak Fasil. Menurut saya kultur gerak anak yang ada di desa dan anak yang ada di kota itu jauh berbeda. Karena menurut penglihatan saya, anak di desa itu cenderung lebih apa namanya, lebih aktif lah gitu Kak. Benar-benar Kak, sepakat. Mungkin itu saja Kak dari saya. Sekian. Baik kakak-kakak, dalam hal ini kita sepakat ya, bahwa memang ternyata dengan kita mengetahui adanya sebuah perbedaan kultur gerak, maka pembelajaran yang kita berikan juga tidak harus sama. Ini kan tadi baru contoh antara desa dengan kota. Tapi nanti kakak-kakak bisa mengambil contohnya juga dengan kondisi dan lingkungan yang ada di daerah kakak-kakak. Misalnya anak-anak yang tinggal di pantai, ya otomatis kultur geraknya pasti berbeda sama anak-anak yang mungkin tinggalnya di daerah pegunungan. Sehingga di dalam kakak-kakak memandu sebuah proses pembelajaran, maka kakak-kakak bisa memberikan sebuah kegiatan pembelajaran yang memang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut. Sehingga ada sebuah peningkatan perbendaharaan gerak, ya. Ada sebuah peningkatan keterampilan-keterampilan gerak yang bisa dia kuasai oleh anak-anak kita, sehingga dia memiliki kekayaan gerak, memiliki kekayaan penguasaan keterampilan, yang mana setiap individu yang memiliki perbendaharaan gerak, keterampilan gerak yang banyak dan baik, maka akan mendukung dia untuk mampu melakukan aktivitas di dalam kehidupan sehari-harinya juga dengan mudah, kakak-kakak. Ya, tadi Kak Haryanto atau Kak siapa tadi itu mengajarkan atau memberikan contoh seperti ayam yang diumbar. Beda memang antara ayam kampung sama ayam boiler. Walaupun sama-sama diberikan makan, ayam boiler yang hanya dikasih makan dan hanya dikurung saja, menjadi ayam yang memang kerjanya hanya begitu aja, diem aja, nggak bisa ngapa-ngapain.
Beda dengan ayam kampung misalnya, yang diberikan makan atau mungkin bahkan mencari makanannya sendiri, maka beda juga. Ayam kampung itu cenderung lebih sehat terlihat, cenderung lebih kuat, cenderung lebih lincah, dan seterusnya. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan di dalam menyusun sebuah pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik daripada lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita, gitu ya. Oke, selanjutnya kakak-kakak. Nah, ini kakak-kakak diminta untuk berbagi cerita nih di saat kakak-kakak menyusun sebuah kurikulum PJOK. Ya, jadi kurikulum itu jangan diartikan sebagai sesuatu hal yang ngeri begitu ya, kakak-kakak ya. Jadi kurikulum itu kan hanya sesuatu yang kita sebut tadi ya, secara teoritis bahwa kurikulum itu adalah kerangka lah, begitu ya. Kita sebut sebagai sebuah kalau kita lihat dari asal kata ya, asal kata kurikulum itu kan kalau kakak-kakak baca di modul itu berasal dari kata kurir, ya. Kurir itu kalau bahasa kita istilahnya yang biasa belanja Shopee ini pasti kenal namanya kurir, ya. Kurir kan kita sering ya kakak-kakak ya, kurir, baris kurir jauh gitu. Nah, nanti kurir yang nganterin gitu atau yang bawa. Nah, kurir itu sebenarnya kalau dilihat dari asal istilahnya begitu ya, itu dulu itu diartikan sebagai pelari ya, pelari. Jadi sebagai sesuatu yang kemudian juga diartikan sebagai tempat berpacu ya. Jadi sesuatu yang harus ditempuh ya. Jadi itu kurir dulu awal mulanya itu kurikulum itu berawal dari kata kurir ya. Kemudian diterjemahkan oleh para pakar bahwa kurikulum itu adalah pengalaman ya, pembelajaran yang direncanakan yang terdiri dari tahapan tadi ya, sehingga murid itu mampu mencapai tujuan yang ingin kita harapkan gitu ya. Nah, kita kembali nih, kakak-kakak diminta untuk bercerita bagaimana pada saat kakak-kakak menyusun sebuah kurikulum di dalam pembelajaran PJOK, kemudian bagaimana kakak-kakak mengembangkan kurikulum mata pelajaran PJOK, kemudian selama ini nih kakak-kakak menurut kakak-kakak apa sih sesuatu hal yang bernilai untuk dipelajari di dalam pembelajaran PJOK? Ini tadi di awal-awal sebenarnya sudah kakak-kakak jawab ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih mengintegrasikan sebuah proses pengembangan kurikulum di mata pelajaran PJOK yang berlaku. Nah, ya. Coba siapa yang mau menjawab? Boleh ya dipilih ya. Soal nomor 1 dulu. Siapa yang mau menjawab soal nomor 1? Selama ini kakak-kakak bagaimana merancang sebuah kurikulum pembelajaran PJOK? Apakah seperti apa begitu ya? Silakan boleh pengalamannya saja kakak-kakak. Saya minta ini dari tadi terakhir saya minta Kak Masdan. Kak Lukman. Kak Lukman lagi naik nih. Kak Lukmanul Hakim silakan. Bagaimana selama ini pengalaman kakak-kakak? Kak Lukman bukan kakak-kakak. Merancang program PJOK atau kurikulum dalam mata pelajaran PJOK. Bagaimana pengalaman kakak Lukman selama ini? Silakan Kak Lukman, boleh 30 detik, 1 menit memberikan jawaban. Kak Lukman. Belum ada ini. Kak Lukman jangan-jangan hilang ini. Ya, assalamualaikum Kak Fasil. Silakan Kak Lukman diceritakan pengalamannya kakak ya. Merancang. Maaf ya, saya dengar sambil tidur ini. Kurang sehat saya. Boleh bangun dulu. Oke. Tapi paham ya? Ini Paham, pengalamannya Kak Lukman. Ya, pengalaman Kak Lukman dalam merancang kurikulum pembelajaran PJOK itu seperti apa selama ini? Cerita santai saja Kak Lukman. Silakan. Ya. Sedikit aja Kak Fasil ya, sakit kepala saya ini, saya tidur sambil mendengarkan tadi. Menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan memilih materi yang relevan dan edukatif. Terima kasih Kak Fasil.
Oke, luar biasa. Kasih tanda aplaus. Jadi Kak Lukman ini walaupun sambil tidur, begitu ya, karena memang kondisinya kurang sehat, mampu untuk memberikan sebuah jawaban sesuai dengan pengalaman Kak Lukman bahwa tadi disampaikan Kak Lukman itu merancangnya itu dengan melihat tujuan, ya, tujuan dari pembelajarannya. Baik, kita lanjut nih ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, apa saja menurut kakak-kakak hal yang bernilai sih yang perlu dipelajari di dalam pembelajaran PJOK? Silahkan, saya minta Kak Lukman sudah, Kak Alawi, Muhammad Alawi. Silahkan Kak Muhammad Alawi. Lagi di masjid sebentar aja, Kak. Sebentar. Silakan Kak Alawi. Jadi pertanyaannya ada di slide ya. Selama ini menurut Kak Alawi pembelajaran yang dianggap menjadi sesuatu yang bernilai di dalam pembelajaran PJOK itu apa yang perlu dipelajari murid? Silakan Kak Alawi. Kak Alawi di masjid dia bilang tadi Kak Fasil. Oh begitu, baik, baik, mohon maaf. Tadi ada telepon masuk, jadi saya tidak dengar Kak Alawi menjawab. Selanjutnya mungkin saya balik lagi ke Kak bawahnya Kak Alawi ini ada Kak Haryanto. Silakan Kak Haryanto. Apa yang menurut Kak Haryanto sesuatu yang bernilai untuk dipelajari oleh murid Kak Haryanto dalam pembelajaran PJOK? Baik, terima kasih Kak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya yang selama ini paling bernilai itu selama pembelajaran PJOK adalah nilai sportivitas. Ya, nilai sportivitas yang harus dimiliki oleh peserta didik. Baik, sportivitas dalam artian di sini saat melakukan proses pembelajaran maupun di lingkungan sosial. Jadi kita selaku guru olahraga, saya pribadi sangat menekankan sekali yang namanya nilai sportivitas tersebut. Jadi meskipun kita mengajarkan latihan yang berupa latihan fisik, dan dalam permainan para siswa selalu kita tuntut untuk tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas tersebut. Begitu juga harapan dari kita selaku guru olahraga adalah agar para siswa bisa menerapkannya di lingkungan sosial tempat tinggal mereka masing-masing. Itu saja mungkin Kak Fasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ya. Kak Haryanto tadi sudah memberikan jawaban. Jadi sesuatu yang bernilai itu ada sesuatu ya. Ada hal di luar daripada aktivitas gerak ya yang dilakukan oleh peserta didik kita di dalam sebuah proses pembelajaran PJOK, bahwa dia juga harus memahami ya nilai-nilai yang ada di dalam sebuah proses pembelajaran. Tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana menghargai, bersikap sportif, bagaimana kemudian bekerja sama, bertanggung jawab, itu juga menjadi sesuatu hal yang juga harus ditumbuh kembangkan ya, termasuk kemudian mengawali dan mengakhiri setiap kegiatan religius, berdoa, itu menjadi sesuatu yang juga harus kita tanamkan gitu ya. Baik, terima kasih Kak
Arianto. Kemudian bagaimana kakak-kakak mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum di dalam mata pelajaran MJOK yang berlaku sekarang. Bagaimana nih diintegrasikan menurut kakak-kakak? Oke, jadi diintegrasikannya ke dalam pembelajaran itu dalam 3 aktivitas itu ya kakak-kakak ya. Kan kita sudah kenal tadi ada 3 ranah apa namanya yang menjadi fokus kita di dalam sebuah proses pembelajaran atau memandu pembelajaran. Bagaimana kita menyentuh ketiga ranah itu, yaitu ranah psikomotor, afektif, ya, kognitif, ya, kognitif, afektif, psikomotor. Jadi ketiga ranah itu harus menjadi sesuatu yang di dalam sebuah proses pembelajarannya itu harus terintegrasi. Jadi tidak bisa kita hanya mengajar fisik saja begitu atau aktivitas gerak saja, tapi nilai-nilainya tidak kita ajarkan. Begitu juga begitu. Kita tidak bisa hanya mengajarkan pengetahuannya saja, misalnya terkait dengan sejarah permainan bola voli, tapi tidak kemudian kita ajarkan bagaimana melakukan aktivitas bermain bola voli dan seterusnya ya. Jadi ketiga hal itu harus diintegrasikan secara seimbang, secara utuh di dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, ini dia kakak-kakak 6 faktor yang mempengaruhi sebuah pengembangan program PJOK. Yang pertama, harus memperhatikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kedua, lingkungan masyarakat di sekitarnya itu lingkungan apa? Pantaikah, kotakah, desakah, pesisirkah, begitu ya. Kemudian yang ketiga, waktu. Ya, waktu ini ya tentu saja berkaitan dengan termasuk alokasi jam pelajarannya ya. Bagaimana program PJOK itu diberikan waktu di dalam pembelajaran kokurikuler dalam 1 minggu itu berapa JP begitu ya, dilakukan di jam keberapa gitu ya, termasuk alokasi. Kemudian yang kelima cakupan dan tahapannya ya, jadi harus memperhatikan di dalam pengembangan program PJOK itu materinya sejauh apa begitu ya, materi apa saja yang ingin diajarkan, kemudian tahapannya juga harus diperhatikan. Ingat ya kakak-kakak ya, dalam memberikan sebuah pembelajaran itu harus dimulai dengan tahapan yang paling mudah dulu, baru meningkat kepada tahapan yang semakin sulit atau semakin kompleks. Kemudian yang keenam, pemanfaatan teknologi ya. Di pengembangan program PJOK juga harus memanfaatkan fasilitas teknologi yang ada. Karena dengan fasilitas teknologi itu kita mampu atau diberikan kemudahan untuk mengeksplorasi kegiatan pembelajaran PJOK dengan lebih mudah lagi, gitu ya. Baik, aktivitas kita yang ketiga, kakak-kakak, yaitu ini bagaimana kemudian karakteristik utama di dalam kurikulum Merdeka. Kita pahami semua ya, kurikulum Merdeka ini sangat kental sekali dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi kita pahami bersama bahwa Ki Hajar Dewantara adalah tokoh ya dari pendidikan kita. Nah, ini dia ditanyakan kembali ya, Bapak Ibu, kata kunci yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK. Kata kuncinya itu, ini dia. Jadi di dalam kurikulum PJOK, ini juga menjadi sesuatu hal yang harus kita selaraskan dengan kurikulum Merdeka ya. Jadi yang pertama, fokus kepada materi esensial. Tadi sudah disebut dan disinggung juga oleh kakak-kakak semua. Apa sih artinya materi esensial itu, Kak? Jadi muatan atau materi yang diperlukan untuk dikembangkan dari peserta didik ya, materi-materi yang dibutuhkan atau yang penting lah begitu yang dibutuhkan. Yang kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Ini dia ya kakak-kakak ya, sosial emosional. Itu juga menjadi sesuatu yang harus menjadi ciri ya dalam pengembangan dalam pengembangan kurikulum Merdeka.
Kemudian yang ketiga yang menjadi karakteristik juga dari kurikulum merdeka adalah fleksibel. Ini yang tadi sudah disampaikan juga di awal. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, karakter pendidik, lingkungannya atau satuan pendidikannya, dan budaya setempat. Nah, kemudian di akhir ini kakak-kakak, mari kita sama-sama memastikan dan menjadikan sebuah pedoman bahwa Ki Hajar Dewantara telah secara lebih dalam itu mengkaitkan karakteristik itu peserta didik kita dengan kurikulum merdeka. Di mana Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak kita atau pada murid kita agar mereka nanti mampu mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik mereka sebagai individu maupun sebagai bagian daripada anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang pendidik, kakak-kakak, itu tugasnya menuntun tumbuh kembangnya kodrat yang ada pada anak. Jadi untuk dapat memperbaiki untuk memperbaiki tumbuh kembangnya peserta didik kita, gitu ya. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang harus kita pahami bersama bahwa tugas kita sebagai seorang guru itu harus mampu untuk itu, menuntun kodrat. Ya, karena anak-anak kita ini kan telah hadir dan tumbuh dengan kodratnya masing-masing, gitu ya. Nah, di kakak-kakak di sesi akhir ini, jadi proses pembelajaran ini sudah menuntun kita kepada sesuatu yang semoga pembelajaran ini menjadi hal yang mampu dipahami untuk kakak-kakak akhirnya nanti ke depannya itu memiliki sebuah pemahaman terkait dengan bagaimana mengembangkan sebuah kurikulum, bagaimana menyusun program PJOK, ya, dan mampu memahami 3 karakteristik utama dari kurikulum, ya, sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Baik, kakak-kakak, akhirnya kita telah tiba di akhir pertemuan kita pada malam hari ini untuk materi terkait pengembangan kurikulum PJOK. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sebuah penguatan pemahaman ya. Namun tentu saja kegiatan pemahaman ini akan lebih dalam lagi. Kakak-kakak bisa kuatkan dengan mempelajari modul yang ada di materi yang sudah kakak-kakak download ya di awal ya. Materinya itu ada 3 kakak-kakak kalau kakak-kakak perhatikan. Ada filosofi kurikulum merdeka, ada pengembangan kurikulum PJOK, dan penyusunan program PJOK. Nanti hal tersebut yang akan dijadikan sebagai panduan untuk kakak-kakak mempelajari lagi lebih dalam terkait dengan pengembangan kurikulum PJOK ini. Baik kakak-kakak, akhirnya waktu jua yang sudah mengantarkan kita kepada proses pembelajaran kita pada malam hari ini. Kita telah sampai di penghujung acara. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih karena kakak-kakak sudah mampu berpartisipasi dan terlibat di dalam kegiatan pembelajaran luar biasa. Karena itu mari kegiatan melafazkan sebelum saya akhiri, saya mengingatkan kembali ya. Dikerjakan karena yang menjadi satu juga ya, silahkan kakak boleh dimodifikasikan dengan tugas-tugas. Baik kakak-kakak,
saya akhiri kegiatan pertemuan malam. Izin Pak Fasil. Ada yang mau ditanyakan? Ya sedikit ini mau tanyakan. Pak Samsul, silakan. Berarti habis modul 1.5 ini berarti baru tatap muka ya Pak Fasil? Sampai 1.6 ya. Iya makanya 1 sampai 1.6. Kan baru kita sampai Ini kan 1.5 ini, tinggal 1 modul. Jadi 1.6 selesai. Kemudian kita masuk ke modul di jadwal itu 2.1. Kemudian 2.2 baru kita tatap muka. Nah, untuk tatap mukanya sebagai pengingat saja ya kakak-kakak, di jadwal itu tatap muka itu nanti akan kita laksanakan di bulan Oktober di tanggal mana dia? Tatap muka, pembukaan tatap muka itu di tanggal sebentar. 13. Saya kira kakak. Saya kira setiap selesai modul 1, 2 sama 3 baru anunya tatap mukanya Pak Fasil. Beda ya, beda sampul ya. Polanya berbeda. Kalau di program itu kan ada kegiatan loka setiap selesai modul atau bab lah bahasanya ya. Itu ada loka. Nah, kalau di PKG PJOK ini modelnya tatap mukanya di tengah-tengah ini kalau saya lihat istilahnya ini. Jadi kakak-kakak nanti menyelesaikan modul titik 1, kemudian masuk ke modul 2.1 gitu, baru kita tatap muka. Tatap mukanya nanti selama kurang lebih 7 hari ya. 7 hari. Setelah selesai tatap muka, kita lanjutkan kemudian ke modul berikutnya. Ya. Nah, di kegiatan tatap muka itu juga nanti kita akan membahas modul dari 2.2 dan seterusnya sampai 2.5. Gitu. Ya, jadi begitu ya gambarannya ya kakak-kakak ya. Jadi nanti akan ada tatap muka. Namun nanti saya ingatkan lagi kakak-kakak, mumpung saya ingat, kan di awal pertemuan dulu pernah saya ingatkan kakak-kakak untuk membuat video ya. Jadi kakak-kakak saya ingatkan kembali untuk merekam video itu, karena nanti video itu akan kita bahas di dalam kegiatan tatap muka kita. Ingat ya, tatap muka tanggal 13. Tadi 13 atau 14 saya bilang tadi, Kak. Tatap mukanya ada di 14 ya, hari Minggu kalau tidak salah itu tanggal 14 itu. Karena kita akan mulai tatap muka, jadi videonya mohon disiapkan dari sekarang. Ini kan sekarang sudah tanggal 28 kakak-kakak. Masih ada waktu 15 hari. Jadi walaupun 15 hari tapi sebentar itu, Kak. Itu nanti 30 menit ya kakak-kakak merekam video pembelajarannya pakai HP saja. Kalau mau ada yang membantu memegangkan boleh, tapi ingat pembelajarannya bukan di dalam kelas, tapi di luar kelas. Jadi kakak-kakak praktek ngajar dah bahasa sederhananya. 30 menit, tidak boleh diedit. Jadi alami saja. Dari awal kakak-kakak memulai sampai di akhir. Seperti apa kakak-kakak mengajar. Ya, ini bukan masalah benar salah kakak-kakak. Tapi nanti kemudian kita akan bersama-sama menganalisa kegiatan pembelajaran yang kakak-kakak lakukan itu. Begitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kak Haryanto masih angkat tangan. Sedikit ya Kak Fasil. Dia hanya ingin menanyakan mengenai tugas di setiap akhir modul. Apakah bisa kita kerjakan modul yang sebelumnya? Mungkin ini saya mewakili teman ini. Bisa enggak kita kerjakan sekarang itu modul yang kebetulan lewat? Tidak pernah dikerjakan gitu. Ini Kak Fasil. Silakan begini, terkait dengan due date atau batas waktu kan, itu kan memang ada. Namun silakan dikerjakan saja, coba dikirim. Nanti kalau dia terblok itu maksudnya tidak bisa terbaca, padahal kakak sudah kirim kan, begitu ya. Berarti nanti saya akan minta bantuan admin untuk melepas kuncinya, gemboknya. Karena kan
yang menggembok ini kan sistem, Kak. Jadi admin. Kalau saya hanya memeriksa gitu ya, tugas yang masuk. Tapi kalau melewati berarti dia nanti saya minta persetujuan admin untuk dibuka dengan nanti saya berikan alasannya kenapa tugas itu terlewat. Begitu ya. Jadi silahkan dikerjakan saja. Kalau dia masuk berarti aman, Kak, masih bisa diterima. Siap. Nah, Terima tapi kasih, kalau Kak dia Fasil. tidak bisa, nanti saya komunikasikan. Kak Surya, silahkan. Sedikit aja Kak, mau nanya di tatap mukanya berapa hari? Tatap mukanya 7 hari. Berarti 7 hari itu kita maksud saya karena kan kegiatan kita ada juga nanti ya pas waktu tatap muka itu 7 hari itu. Karena sebagian di sini kan ikut PPG maksud saya. Oke. Untuk nanti disesuaikan saja ya. Nah, nanti gampang tuh yang bisa menyesuaikan. Sama-sama mandiri kok Guria. Gampang. Nanti PPG-nya juga bisa kan, Kak Fasil? Nggak dengar jelasnya satu-satu ngomong dong. Nanti kegiatan PPG-nya itu kan juga kalau misalnya pas di kegiatan itu kan nanti disesuaikan saja ya. Jadi supaya dua-duanya bisa jalan, kakak-kakak PPG-nya juga aman, PKG-nya juga lancar. Itu dua hal yang kita inginkan ya. Jangan saling menarik gitu. Kita ingin dua-duanya kakak aman begitu aja ya. Siap, ada Kak. lagi? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kakak-kakak. Oh, saya Pak. Tatap mukanya di mana, Pak? Ya. Kalau boleh tahu tatap mukanya di mana? Di muka. Nanti kita tunggu informasi dari BGP ya, kakak-kakak ya. Akan ditempatkan di mana. Jadi nanti kita mengikuti saja. Ya, penempatannya nanti di mana. Mudah-mudahan di Lesehan. Amin. Tapi kalau pengalaman yang selama ini biasanya dipilih dia salah satu sekolah mungkin nanti yang diberikan surat oleh BGP begitu ditunjuk sebagai tempatnya. Nanti kita tunggu saja lah. Pasti biasanya nanti akan memperhatikan banyak hal lah begitu. Sekolah mana yang bisa menyelenggarakan kegiatan tersebut. Itu ya Kak Bur ya. Ada lagi? Yang mungkin ke sekolah gitu. Ada lagi? Kak Isna, silakan Kak Isna. Lalu pakai PPG Guru Lukman dia bejobongan. Terima kasih Kak Fasil. Untuk kegiatan selanjutnya tatap maya, kalau bisa ya saran saja nih, janganlah malam-malam sekali ya. Itu aja Kak Fasil. Terima kasih. Baik Kak Isna, kalau saya sebenarnya ingin memulai kegiatan itu misalnya lebih awal, jam 7 misalnya. Cuman kan dia biasanya menabrak waktu sholat, apakah itu tidak mengganggu? Karena kan memang ada saja kakak-kakak kita yang mungkin terbiasa dengan sholat berjamaah ya. Kalau misalnya itu tidak masalah, kalau saya sih bisa menyesuaikan saja. Silahkan saja. Yang penting kemudian kita semua bisa aktif hadir sebenarnya. Kan itu yang menjadi anunya ya. Yang menjadi keinginan kita bagaimana kita semua bisa aktif atau bisa hadir di dalam kegiatan ini. Begitu ya. Kalau misalnya tidak mengganggu, bisa kita sesuaikan begitu. Kak Haryanto, ada lagi yang mau disampaikan? Sedikit Kak Fasil, yang cuman usul sedikit. Kalau bisa jadwalkan 1 hari atau berapa hari saja yang untuk pagi hari. Setelah selesai kita ngajar jam 9.30 kita keluar main kan. Di sana kan selesai kita aman semua. 1 hari saja atau 2 hari biar agak ada suasana beda gitu. Enggak terlalu malam ini sama-sama ngantuk semua ini kelihatannya bapak-bapak guru ini. Makasih Kak Fasil. Dek ngando Danto. Lamahat nih. Oke, baik ya kakak-kakak. Sebenarnya boleh-boleh saja saya menentukan. Ya, tapi selama ini saya sebenarnya mencoba untuk mengakomodir dengan sebuah harapan tentu saja dengan mengakomodir keinginan kakak-kakak kegiatan ini bisa diikuti dengan penuh. Tapi saya juga berpikir sebenarnya perlu kita mencoba suasana baru. Itu sebuah pilihan juga.
Jadi kita coba ya kakak-kakak ya, tapi jangan besok pas kita coba ternyata kakak-kakak hilang. Begitu ya. Jadi tentu Soalnya saja kalau jam ngajar rata-rata semua di sekolah Kak Fasil gitu. Terima kasih. Misi Oke, Kak, baik ya. misi Kak. Oke, gimana Kak Suryat? Yang penting enggak usah malam minggu Kak, terganggu kencan kintai deh. Baik kakak-kakak, itu dulu ya. Nanti kita selesaikan di chat saja ya, karena memang sudah lewat dan ini menjadi sesuatu yang nanti bisa kita selesaikan melalui. Jam istirahat sudah Kak, Baik silakan. kakak-kakak, terima kasih ya untuk partisipasinya malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lukman ketuaan mah apa jadi mentirun. Kak alun tio nek wah beketuan. Lukman. Telepon